Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kilan melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja dalam keseharian menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, ada satu hal yang menarik dari percakapan di kanal Hikmatologi pada nomor yang ke-342 ketika saya mengunggah tema strategi politik balita. Seorang dosen yang bernama Emi Sulistiowati, Magister Filosofi, yang juga memiliki putri kembar kurang lebih seusia dengan Farenza yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Beliau menyampaikan satu statement mengalahkan dan menerima kekalahan dengan rasa cinta. Pendek, syarat dengan makna. Ini yang ingin kami sampaikan. Lazim ketika kami bertemu awal dengan mahasiswa dimanapun berada, dan ketika bertemu dengan sejumlah jamaah juga dimanapun berada, bahkan sampai di sejumlah daerah yang cukup jauh Indonesia Timur, ya, kami juga membuat satu mutiara hikmah. Biasanya kami dahului dengan mengapa kita bertemu. Kemudian saya minta untuk menyampaikan satu kata. Apa key-nya, kata kuncinya. Kemudian ragam dari jawaban jamaah mahasiswa, termasuk di dalamnya para pejabat ketika kami diminta untuk berbicara pembinaan mental dan seterusnya. Satu kata yang jarang kita mendapati, yakni adalah cinta. Artinya kita jarang mendapati pada jawaban-jawaban dari yang kami sebutkan di muka. Sehingga ketika kami menyampaikan pembuka atau closing, maka saya menyampaikan bercinta bukan segalanya. Segalanya selalu diawali dari cinta. Mengapa menjadi penting kata cinta? Kalau kita melihat dari perspektif imanial, maka seluruh ajaran agama dan kepercayaan, bahkan karena imanial itu juga kami masukkan unsur ketidakimanan kepada Tuhan yang Maha Esa,
orang-orang ateisme pun, hedonisme, zionisme, selalu mengawali segalanya dengan cinta. Bahkan saudara-saudara kita yang masih dianggap tidak beretika ketika mencari harta benda, ada yang disebut di kampung dengan maling, garong, perampok, sampai dengan yang dalam tanda petik terhormat koruptor, karena koruptor itu kelompok manusia atau golongan dari manusia yang rasa malunya sudah, atau urat malunya itu sudah putus. Karena begitu ditetapkan menjadi tersangka, bahkan masuk penjara, masih bisa tersenyum, bahkan mengumbar tawa. Semua karena cinta. Maling dan seterusnya sampai koruptor, garong uang negara karena cinta harta, cinta kemewahan. Maka mereka karena syahwat cintanya di dalam jebakan setan. Setan itu sifat, jadi bukan makhluk di luar manusia, sifat yang melekat pada diri manusia. Maka manusia tidak peduli lagi dengan aturan. Apakah aturan yang dibuat oleh Tuhan bersama dengan para utusan nabinya, atau yang disebut dengan sebutan lain, dewa dan seterusnya, sesepuh dan seterusnya. Mereka tidak peduli dengan aturan-aturan itu. Bahkan aturan yang dibuat sendiri pun, ketika seseorang itu berkuasa, dilanggar dengan struktural dan terbudayakan karena cinta, tamak, serakah pada harta. Cinta. Demikian juga orang-orang yang sangat bersahwat kepada tahta, maka begitu dalam dan teramat sangatnya pada tahta, pada kedudukan, pada kekuasaan, maka cintanya kepada tahta yang berlebihan. Tak jarang saudara dihadapi sebagai musuh. Seiman, sebangsa, senegara dihadapi sebagai musuh. Demikian berat rasa cinta kepada tahta, sehingga setiap orang yang berbeda adalah musuh yang nyata. Syahwat begitu sangat mencintai ilmu, mengandalkan panca indera, dan segalanya serba dihitung berbasis kalkulasi matematika, serba data, terukur, katanya universal, meskipun itu tidak pernah real universalitasnya, maka akan mempertahankan mati-matian syahwat untuk mempertahankan pandangan-pandangan akademiknya tanpa menghitung pesan-pesan yang ada di dalam kitab suci yang mestinya diyakini dan diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kepada tahta di dalam Al-Quran diabadikan dengan Ramses atau Fir'aun. Cinta kepada harta yang berlebihan
disimbolkan oleh sang ilmuwan Hammam. Cinta berlebihan pada harta diabadikan dengan kisah Qarun. Semua berangkat dari cinta. Namun para nabi utusan-utusan Allah, mulai dari Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterus tindak lanjuti oleh para ulama akhirat. Kalau kita meminjam terminologi dari Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam karya legendarisnya Ihya Ulumuddin, juga dibentang luas di dalam Mi'rajus Shalihin dan kitab-kitab legendaris yang lainnya. Ulama akhirat adalah ulama yang berangkat jati dari teramat cintanya kepada Allah. Waladina asaddu hubbalillah. Demikian sangat amat cintanya kepada Allah, teramat kuat cintanya kepada Allah, mengikuti Thariqatus Salam, jalan kedamaian yang diteladankan oleh para nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari cinta untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan bangsa negara. Prototip penguasa, yang lebih tepat pemimpin di antara para nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana peninggalannya masih bisa disaksikan istana-istana berhias dengan guratan ukiran di dinding gua atau bebatuan. Sampai semut pun merasakan cinta dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan popularitas pendahulu dari perintis keilmuan adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Henoh, Hermes yang disempurnakan tapak jejaknya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu versi Islam ini tidak akan menolak kebajikan-kebajikan yang ditorehkan antara lain oleh Siddhartha Gautama, Sang Buddha, Konghucu, Konfusius, Mahatma Gandhi, dan seterusnya. Karena pemikiran-pemikiran kearifan yang berangkat dari imanial, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah akan berseberangan satu dengan yang lainnya, khususnya ketika kita berbicara cinta dan mencintai. Jadi sungguh tepat apa yang dikatakan oleh salah satu dosen Universitas Brawijaya, Emi Sulistowati, mengalahkan dan menerima kekalahan dengan rasa cinta. Ini menjadi keharusan bagi setiap anak manusia. Karena mengalah sesungguhnya bukan bentuk kekalahan, tapi mengalah itu adalah bentuk keluhuran budi, di mana mengalah memberikan kesempatan kepada mitra sesama sehingga mereka
suatu saat tersadar bahwa atas kemengalahan seseorang, dirinya suatu saat akan berputar haluan ketika salah, untuk kembali pada jalan cinta yang sebenarnya, cinta yang sewajarnya. Karena Allah sungguh tidak senang pada yang berlebihan. Innallaha la yahtasib. Sesungguhnya Allah tidak senang pada perilaku, pada sikap, pada apapun yang berlebihan, termasuk mencintai ataupun membenci secara berlebihan. Pemirsa, semoga di malam minggu yang nikmat ini kita benar-benar selalu tiap hari menaburkan cinta. Dan tidak ada hari, tidak ada detik kecuali kita menabur cinta untuk menuai cinta, atau apapun balasannya, kita tetap taburkan cinta. Bercinta bukan segalanya. Segalanya diawali dari cinta. Terima kasih kunjungannya, dukungannya, sarannya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.